wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan PowerPoint kami tentang mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Anggotanya 1. Saya sendiri, Feni Sintia, 2. Weni Purnamasari, 3. Adi Nurkalis Akbar, 4. Muhammad Amin Adi Purnama, 5. Febrianda Hendika, 6. Robi Monggarawak, 7. EM. Baiklah, kami mulai penjelasan. Teks akademik atau karya ilmiah dapat diartikan suatu tulisan yang penyajiannya sesuai dengan keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika bahasa yang baik dan benar. Sedangkan teks non-akademik adalah segala sesuatu di luar hal-hal yang tersirat ilmiah dan tidak terlaku pada suatu teori tertentu. Jadi, teks non-akademik merupakan karya yang penulisannya tidak didukung oleh fakta yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi. Genre makro. Genre makro mencakup semua jenis teks dalam keseluruhan yang termasuk ke dalam genre makro yaitu ulasan buku, laporan, proposal, artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari berbagai genre mikro. Genre mikro merupakan teks yang berdiri sendiri secara tunggal sesuai dengan jenis-jenis yang ada. Genre mikro pula lebih mendetail dalam menjelaskan teks. Jenis teks akademik genre mikro adalah deskripsi, eksplanasi, eksposisi, prosedur, dan diskusi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa sifat teks akademik. 1. Teks akademik bersifat sederhana terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang dikandung. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi. Misalnya, Dwi membeli baju baru. Jika contoh kalimat kompleksnya itu, Dwi membeli baju baru di pasar. Jadi lebih kompleks daripada kalimat simpleks. 2. Teks akademik padat informasi. Yang dimaksud pada teks akademik adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Ketiga, teks akademik padat kata leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi, nomina, verb predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu. Makna leksikal sendiri berarti kata sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Misalnya, kata tikus bermakna binatang pengerat yang bisa menyebabkan penyakit tifus. 4. Teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Ditemukan bahwa dalam realisasi leksis pada teks-teks akademika yang dicontohkan, nominalisasi digunakan untuk mendapatkan informasi. Sebagai upaya pembedaan, nominalisasi ditempuh dengan mengubah leksis non-benda, antara lain verba, adjektiva, konjungsi menjadi leksis benda nominal. Nominalisasi pada teks akademik ditunjukkan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas dan padat. Contoh-contoh nominalisasi yang dimaksud dicetak tebal. Pengendalian PGDC dengan cara penyemprotan fungisida terbukti kurang bermanfaat. Teks biologi Hartana dan Sinaga 2004. Nah, di sini yang merupakan nominalisasi itu adalah kata pengendalian dan penyemprotan. 5. Teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Terkait dengan bidang ilmu tempat istilah teknis digunakan, perlu digarisbawahi bahwa istilah yang sama mungkin mengandung makna yang berbeda apabila istilah itu digunakan pada bidang ilmu yang berbeda. Sebagai contoh, apabila istilah morfologi digunakan di bidang linguistik, istilah tersebut mengandung makna ilmu yang berkenaan dengan pembentukan kata. Tetapi,
Apabila istilah yang sama digunakan di bidang biologi atau pertanian atau fisika, istilah itu mengandung makna struktur, susunan, komposisi, atau tata letak. D. Pentingnya teks akademik. Apa sih pentingnya teks akademik itu? Nah, di dalam masyarakat akademik, terutama mahasiswa, tidak dapat terlepas dari teks akademik. Kita harus membaca dan menciptakan teks akademik, dan juga harus memahami pengertian dan ciri-ciri teks akademik tersebut kepada pihak lain. Jenis-jenis teks dapat dijumpai sebagai teks akademik di lingkungan perguruan tinggi antara lain buku ulasan, buku proposal penelitian yang dapat berbentuk tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, ulasan buku. Ulasan buku yang juga sering disebut dengan timbangan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Ulasan seperti ini dibutuhkan pada saat menyajikan kajian pustaka dalam proposal penelitian, laporan penelitian yang berupa skripsi, tesis, dan disertasi, atau artikel ilmiah. Ulasan buku memiliki struktur teks, identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, rangkuman evaluasi. Proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. Proposal penelitian memiliki struktur teks pendahuluan, landasan teori, dan tinjauan pustaka. Metodologi penelitian. Adapun proposal kegiatan memiliki struktur teks pendahuluan, tata laksana kegiatan, dan penutup. Laporan. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks pendahuluan, landasan teoritis, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan penutup. Pada umumnya, struktur teks laporan kegiatan adalah pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Artikel ilmiah. Pada dasarnya, artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disusun dengan bentuk artikel. Struktur teks artikel penelitian sama dengan struktur teks laporan penelitian, yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Ini beberapa daftar referensi atau sumber dari kelompok kami untuk membuat PowerPoint ini. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.